karena dia merasa malu terhadap tubuhnya sehingga dia ingin mengejar standar tubuh ideal yang dikonstruksi oleh media massa begitu. Ya, media massa di belakangnya kapitalisme. Kapitalisme betul ya. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum Sobat Renaissance, jumpa lagi di channel ini. Nah, kali ini saya mau bertukar posisi dengan Muhajir nih. Saya deg-degan ini Kak. Beberapa tahun lalu ya, saya baca tulisanmu canggih banget nih, bagus banget nih. Wow, kayaknya gitu. asik nih dibahas. Alhamdulillah dapat pujian dari si sang guru. Karena apa ya, temanya kayaknya nggak pernah bahas dan sangat konteks nih. Iya. Body shaming, citra tubuh dan perilaku konsumtif. Wah, keren sekali. Kajian budaya populer. Judulnya kapan keren Kak, isinya ya begitu-begitu aja. Iya kan, dia biasa aja kan, mesti kalau kita ketemu orang, apalagi saya nih, makin gemuk. Iya. Bilang tersinggung, tidak tersinggung, ya akhirnya dianggap biasa. Dianggap biasa. Betul. Tapi saya baca tulisannya aja, oh ini ternyata masalah loh. Iya betul. Yang disebut body ya. shaming ini kan. Apalagi ketika itu ujaran tersebut sampai masuk di media sosial. Iya. Tapi kan kalau saya pribadi misalnya biasa aja dong, canda misalnya. Kamu makin tua. Antara saya dan dia mungkin biasa aja saling mengejek dalam tanda petik kan. Bukankah persahabatan tertinggi itu ketika kita saling mengejek. Iya. Tapi kan komentar di sosial media itu kan tanpa intonasi sehingga ya dia akan dibaca secara tekstualis oleh pembaca yang lain. Ya kan gitu. Betul. Nah, tema body shaming kayaknya menarik. Nah, apalagi kajian budaya populer bicara citra tubuh. Ya. Langsung aja lah, itu body shaming apa sih dan kenapa sih menjadi persoalan? Oh iya. Kita ngobrol biasa saja, santai saja Kak ya, karena saya juga ini agak deg-degan ini bicara langsung sama guru gitu. Ya, jadi berdasarkan pada esai artikel yang saya tulis itu Kak, jadi sederhananya itu body shaming itu kayak semacam perilaku untuk mengomentari tubuh seseorang itu sampai taraf level paling berbahaya itu menghina tubuh seseorang begitu. Ya. Ya itu yang sering terjadi, sudah menjadi kebiasaan kita kan seperti itu ketika misalkan ada orang yang tidak sesuai dengan standar tubuh ideal yang dimiliki oleh sang pengujar tersebut, itu kan biasanya langsung memberikan cap kepada seseorang yang hendak dia berikan body shaming kan. Ya, begitu. Misalnya kok kamu kurus sih gitu. Kok kamu gemuk sih gitu. Ada masalah apa? Ada ini gitu. Kok kamu jelek sekali kelihatan berlemak dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh dalam artikel itu sebagai body shaming. Jadi body shaming sampai pada taraf berkomentar saja itu mengomentari seorang itu body shaming sebenarnya. Gitu. Cuma kan yang paling berbahaya yang bisa mengganggu psikis seseorang itu kan kalau dia sudah sampai melakukan penghinaan terhadap tubuh seseorang. Itu sih body shaming. Ya, dampaknya psikologis, tapi kita nggak usah bicara itu lah, nanti kita offside lagi. Kita bukan ahli psikologi. Kita aja yang saya tahu ini kan pengkaji culture studies ya, salah satu lokus kajian aja ya, budaya populer ya. Nah, kaitannya sih sebenarnya dengan perilaku citra tubuh, perilaku konsumtif ini gimana? Oh iya. Saya mau jawab dulu tadi yang kenapa itu menjadi masalah. Nah, tadi kan Kasabara merasa biasa-biasa saja ketika misalkan diberikan cap ya. Kok gemukan ya. Kok makin tua gitu. Betul, iya betul. Karena mungkin Kasabara sudah selesai terhadap dan tidak peduli terhadap apa yang disebut sebagai standar tubuh ideal itu ya kan. Jadi Kasabara mungkin ya saya gemuk ya saya sebagai Kasabara menurut dan saya tidak peduli dengan itu gitu. Tapi kan banyak orang di masyarakat ini yang memang terkonstruksi dan menganggap bahwa apa yang disebut sebagai standar tubuh ideal itu benar-benar ada begitu dan bukan sebagai suatu fiksi yang dikonstruksi kan secara sengaja gitu. Karena saya memahami, saya sangat percaya bahwa apa yang disebut sebagai standar tubuh ideal itu tidak ada gitu. Karena masing-masing penilaian itu kan relatif kayak tentang apa yang disebut sebagai cantik, apa yang disebut sebagai tampan itu kan sebenarnya standar yang bersifat subjektif. Masing-masing orang berbeda-beda penilaian. Masing-masing masa juga punya standar. Standar gitu.
Tapi memang dalam suatu masyarakat tertentu Kak, itu ada suatu standar tertentu yang itu homogen Kak, yang dimiliki oleh misalkan cantik itu putih gitu. Cantik itu ketika misalkan bertubuh langsing gitu. Oke. Nah, jadi ketika misalkan ada orang yang Rambutnya lurus. rambutnya lurus ya kan. Kalau ada yang tidak putih, mungkin agak gelap kulitnya dan agak gemukan, itu dianggap sebagai dalam wacana kecantikan itu sebagai seorang yang jelek begitu. Jadi ada hierarki kan. Oke, Nah, siap. Nah, orang yang seperti ini ketika misalkan dia memiliki percaya bahwa apa yang ada yang disebut sebagai standar tubuh ideal itu pasti akan marah ketika misalkan dibilang ini ya diberikan stereotip yang negatif berdasarkan kepada hierarki tadi kan. Ketika misalkan dia dibilang gemuk, ya dia kan memaknai bahwa gemuk itu jelek dalam hierarki. Kalau saya dibilang gemuk, saya bilang, oh, ya wajar, saya kan sudah senjata sekarang. Sebenarnya gemuk adalah tanda kesejahteraan. Kesejahteraan, ya betul ya. Atau misalnya saya lagi pas foto dengan istri, dia bilang, loh, ini kayak bapak dan anak, saya senang aja. Ya, lihat coachnya, saya dapat daun muda kan gitu kan. Ya. Kita bisa balik itu, tapi Bisa kan, balik ya, betul. Ya, bagi kayak saya mungkin nggak masalah hal itu, tapi ternyata ada juga yang mempersoalkan ya. Iya betul Kak, karena ya itu bahwa Ya. memang konstruksi seperti itu tertanam secara tak sadar memang Kak. Ya, jadi itu terus menerus ditampilkan di media Ya, massa memang kan. pas kajian budaya pop sih. Ya, makanya ini saya bawa ke ranah kajian budaya pop kan. Ya. Karena kalau misalkan itu bukan ranah saya ya, ketika misalkan kayak saya mau mengkaji tentang depresi mereka karena rasa malu terhadap tubuhnya sendiri kan. Iya. Tapi bagi saya rasa malu itu bukan tidak hanya menghasilkan kondisi psikis tertentu ya, seperti depresi, tapi itu bisa menghantar seseorang menuju kepada suatu kondisi kondisi konsumsi berlebihan gitu. Karena dia merasa malu terhadap tubuhnya sehingga dia ingin mengejar standar tubuh ideal yang dikonstruksi oleh media massa begitu. Ya, media massa di belakangnya kapitalisme. Kapitalisme betul ya. Kenapa itu cantik putih? Kenapa cantik kalau rambutnya lurus? Ya betul. Berarti pemutih dan pelurus rambut. Ya, di iklan kan eksplisit kelihatan katanya bagaimana misalkan kapitalisme melalui produk-produk itu mengkonstruksi standar ideal standar ideal tubuh itu kan. Dan itu kan ketika misalkan dia merasa bahwa saya perlu memenuhi standar tubuh ideal yang dipercaya oleh masyarakat, dia pasti kan melakukan konsumsi produk begitu, ya. Membeli. Ya, membeli. Ketika dia membeli kan otomatis yang diuntungkan siapa kan begitu. Jadi sebenarnya ini tidak terjadi secara alamiah, tapi ini memang sengaja dikonstruksi demi suatu kuasa tertentu gitu. Saya pernah baca nih kajian, tapi udah lama sih. Saya kan ada permainan ekonomi politik tubuh, ekonomi politik tanda, dan ekonomi politik hasrat, ya. Iya. Jadi tubuh ini dikomodifikasi sedemikian rupa dalam kerangka ekonomi politik ya. Iya. Kemudian dengan citra tanda-tanda tertentu sebagai citra ya. Lalu pantik hasrat ya. Ya betul. Nah, ini kaitan juga ya dengan body shaming. Iya, karena disitulah dibentuk atau dikonstruksi standar tubuh ideal itu Kak, gitu ya. Jadi tubuh itu dikomodifikasi ya, cita-cita tubuh ya, dan diberikan definisi. Akhirnya lahirlah hasrat untuk saya harus begitu deh. Iya, supaya betul. saya ideal. Bahwa definisi tubuh ideal itu yang begini gitu, kayak artis ini gitu. Kayak yang ditampilkan di iklan ini gitu, iklan itu ya kan. Nah, dan itu pasti homogen begitu. Ya, tampan itu kayak ahil gitu ya. Ada dibalik deh. Ya, tampan itu kayak kakak haji gitu. ya gitu ya. Ya mungkin ya. Tapi ada tonji aja yang bilangin Kak jelek. Ya iyalah. Ya karena memang subjektif ya kan. Tapi ada orang yang percaya. Ada kuasa untuk mengobjektifikasi, menstandarisasi ini. Ya bahwa ya. Paling kan sebenarnya subjektif ya. Tapi itu kayaknya perbincangan lain deh. Filsafat estetika deh, itu nanti aja lah itu. Ya nanti aja lah itu. Tapi ini dianggap objektif Kak, bahwa apa yang disebut sebagai standar tubuhnya itu objektif dan benar-benar ada begitu ya. Karena memang dikonstruksi secara terus-menerus dan diberikan definisi yang tegas kan oleh media massa begitu. Saya ingat tuh lagu-lagu Bugis menggambarkan perempuan cantik itu ya rambut yang berombak, ya kan? Lembaga telu, leher yang berjenjang. Ada lagu Bugis itu kan. Ya betul. Bolok-bolok cening, hitam-hitam manis, ya kan. Tapi kayaknya sudah jauh deh dari cita cantik untuk zaman ini. Iya betul. Apalagi malam di, ya kan? Itu.
itu kan tidak sudah, alay ya. ya betul. Sekarang ya justru yang dicari yang alay-alay kan begitu. Dan itu jauh kan karena ya sekarang Akhirnya itu akan berpengaruh ke laki-laki juga ya. Ya, betul. Atau sebaliknya. Akhirnya relasi gender juga berpengaruh. Misalnya seorang perempuan mengidolakan laki-laki tampan kayak gimana, atau sebaliknya laki-laki punya standar perempuan cantik kayak gimana. Ya, Akhirnya betul. akan berpengaruh juga dalam relasi ya personal ya. ya personal betul Betul ya. Karena laki-laki juga itu karena dia juga menyimpan suatu standar tubuh ideal itu yang pasti sama dengan beberapa laki-laki lain, nah, pasti akan mencari sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan gitu. standarisasi itu sudah dikonstruksi. Itu problemnya ya. Ya betul. Kan ya Dan yang konstruksi itu adalah ya betul. kapitalisme. Ya. Oke. Kan lah coba misalkan perempuan itu kan ketika misalkan dia mau ketemu dengan pacarnya ya kan Iya. pasti dandan. Apakah saya sudah tampil menarik atau enggak itu? Artinya dia Tunjukkan pesonamu. iya, itu. ingin menunjukkan pesona, dia tidak mau mengecewakan si laki-laki itu, makanya dia harus memenuhi ekspektasi laki-laki itu kan. Sebaliknya juga demikian. Sebaliknya juga demikian. Nah, ekspektasi itu apa ya? Ekspektasi itu adalah standar imaji tentang standar tubuh ideal yang dimiliki laki-laki itu, gitu. Dan itulah yang menjadi ekspektasi laki-laki itu pada perempuannya gitu. Perempuannya pasti harus memenuhi ekspektasi si laki-laki supaya dia disukai kan, begitu. Nah, ini bahayanya Kak kalau ini kalau itu diteruskan kenapa? Karena pasti si perempuan ini akan terjatuh pada kondisi psikologis tertentu yang membuatnya dia merasa malu, yang membuatnya dia insecure, ya kan? Bahasa milenialnya ya Nggak kan. gaul so itu apa itu sih gitu. Ya dia tidak pede kayak ya Tidak begitulah, pede, tidak ya. pede dengan dirinya sendiri kan, bahkan mencap dia gagal menjadi seperti Yang dia diinginkan diinginkan ya kan. Akhirnya dia tidak pede dengan kondisi tubuhnya begitu ya kan. Nah itu kan merusak karena artinya apa? Dia bisa menghukumi tubuhnya sendiri ya kan. Padahal itu kan sebenarnya anugerah ya, pemberian itu ya. Kita tidak bisa menyalahkan kondisi kita karena ya kalau sudah seperti itu adanya, terimalah dengan lapang dada kondisi itu, karena pasti ada juga laki-laki atau perempuan yang mungkin sedikit tapi punya ketertarikan dengan tubuh tertentu ya yang tidak sesuai dengan standar kecantikan. Bukankah menjadi cantik atau menjadi tampan itu mahal dan butuh usaha? Ya mahal dan Butuh usaha dan mahal gitu kan? ya betul, makanya kan karena mahal ya dia perempuan harus merogoh kocek untuk membeli. Ya laki-laki juga dong. Laki-laki, masa betul. cuma perempuan aja. Ya betul. Misalnya kawan kita yang ketika dibongkar tasnya, Ya. wah isinya macam-macam lah di situ. Segala macam perlengkapan Kosmetik. mempertampan diri ya. Mempertampan diri ya gitu. Tapi kalau saya kadang laki-laki itu tidak terlalu berambisi begitu. Gitu ya. Ya misalnya ya kita semua mau putih lah gitu. Tapi kan kita Saya nggak mau putih. Ya itu kan salah satunya kan begitu. Beberapa orang pasti ada yang mau putih tapi mereka itu tidak berambisi Kak. Dalam arti bahwa dia harus membeli untuk membuat dirinya putih kan. Memang standar tubuh ideal dan standar kecantikan sudah spesifik gender Kak begitu. Memang untuk perempuan begitu. Jadi memang oke. Jadi saya ingat apa ya? Coba lihat iklan Kak ya. Kalau iklan kan perempuan, kalau iklan kosmetik itu pasti ada laki-laki di situ yang untuk menjadi penilai dari si perempuan itu kan. Iklan rokok aja nih perempuan. Ah ya kan betul Iya kan? Ya. Oh, ya itu kan kalau rokok kan bukan kosmetik rokok, tapi Iya. itu perempuan yang menjadi pemvalidasi apakah sudah jantan tidak ya. iya. Dilihat ya siapa yang merokok tidak kan. Iya. Kalau yang kecantikan itu harus ada laki-laki situ untuk memvalidasi bahwa apakah ini sudah cantik atau enggak ya kan. Ah, artinya apa? Wacana kecantikan ini itu dan standar tubuh ideal itu dan standar kecantikan selalu memang dilekatkan kepada spesifik gender tertentu begitu. Dan laki-laki tidak ada urusan apakah dia menggunakan kosmetik itu atau tidak, dia hanya berfungsi untuk sebagai penilai ya, untuk memvalidasi apakah ini sudah cantik atau enggak begitu. Ya. Di iklan-iklan kosmetik kan begitu selalu ada kan. Ini kan kalau kita nongkrong di warkop nih lagi diskusi serius Iya. tiba-tiba masuk datang. Iya, iya. Itu bisa mengalihkan perhatian semua diskusi, tiba-tiba kita langsung buyar toh. Iya betul. Gara-gara begitu ya. Gara-gara Jadi sadar atau tidak sadar kita pun sebenarnya kadang mengalami hal yang sama.
Iya, mengalami iya, bukan terpengaruh ya. Terpengaruh, Hal yang ya, betul. seperti itu ya. Laki-laki juga ada ada rasa malunya juga gitu kan. Makanya memang di dalam dunia komunikasi, ini komunikasi massa ya, khususnya dalam tren kapitalisme kita itu laki-laki juga punya stereotip sendiri. Begitu. Tapi pasti berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki stereotipnya selalu dilekatkan kepada stereotip jantan, tidak jantan begitu, ya kan? Beda-beda. Nah, biasanya kan jantan itu kan banyak anunya kan, banyak klasifikasinya kan. Iya, iya. Nah, itu kan biasanya yang dikejar oleh laki-laki. Ya toh? Begitu. Six pack misalnya. Ya, six-pack misalnya, ya kan. Iya. Makanya banyak laki-laki yang ingin mengejar six-pack karena dia menganggap bahwa inilah yang disebut sebagai standar tubuh ideal untuk Kejantan. laki-laki ya. Iya, Perspektif iya. laki-laki. Apa itu kejantanan? Bagaimana menjadi jantan ya? Kita harus six-pack misalnya. Kan? Saya nggak mau sih. Trennya kan sekarang begitu. Nggak bisa sembarang makan gitu. Oh iya betul, Iya, ya, nggak enak. menyiksa tubuh. Menyiksa. Nah ini juga Kak, Nggak bisa sembarang makan cowok. betul. Apalagi mengejar standar tubuh ideal itu kadang menyiksa diri Kak. Gitu. Bahkan melukai diri kan. Ada kan kajiannya Naomi Wolf gitu kan. Naomi. Ternyata banyak orang-orang yang mengejar ilusi itu akhirnya melukai ilusi. dirinya begitu. Menarik. Ini ilusi. Ilusi. Iya, Berarti karena- sebenarnya ini Iya. ya ilusi ya. Ya, karena dia konstruk kesadaran palsu kan. Palsu, Dia keinginan kesadaran palsu palsu, begitu. ya. Kalau siapa itu Herbert Marcuse mengatakan itu adalah bentuk keinginan palsu karena dia dikonstruksi, dia Dia udah dibentuk. konsisten, kesadaran palsu benar. Ya, bukan realitas sejati ya kan, Iya, tapi iya. realitas yang dibuat-buat begitu. disimulasi sedemikian rupa ya. Nah, ya disimulasi. Kembali lagi deh kajiannya Haji Tempo dulu ya. Ya, Mungkin itu udah kan. lihat ya. Ya, itu Kayaknya yang satu ya. Betul. semakin menarik ini. Iya. Nah, kaitannya kalau citra tubuh, budaya populer, ada kapitalisme di belakang, Ya. di belakangnya, Ya, benar. ada hegemoni. Pas mungkin aja ujung-ujungnya adalah kalau ada relasinya misalnya dengan hegemoni kebudayaan tertentu atas kebudayaan lain misalnya Iya, ya. iya. Misalnya kalau dulu cantik ala Bugis adalah yang saya bilang tadi, Iya. hitam manis, Iya. rambutnya berombak, lehernya berjenjang gitu kan. Ya. Tubuhnya gode itu agak-agak berisi ya. Ya, berisi ya. kan? Ya. Nah, tapi dengan serbuan Korean style, kok nggak jadi begitu lagi gitu. Iya, betul, Harus betul. lurus putih, langsing. Ya. Jadi Nah, kontradiktif. Nah itu gimana? Bagus itu Kak. Betul. Saya bertanya beberapa kenalan saya, teman saya perempuan ya, yang suka Korean style ya. Iya. Sekarang itu dia mengejar bukan tubuh langsing tapi tubuh kurus Kak gitu. Bukan langsing, kurus. Iya, yang kurus yang itu entah bagaimana. Saya tidak tahu kenapa dia mengejar itu ya Kak, tapi saya lihat memang saya kan juga penonton drama Korea Kak. Dan ya drakor ya. Saya harus mengikuti tren-tren itu supaya saya bisa menjadi pembicara budaya populer ya kan. Begitu saya harus update juga begitu. Saya menonton itu dan Terus suka lihat siapa? Pak Shin Yi. Ya. Oke. dan kalau kita lihat artis-artis perempuan Korea itu memang kurus-kurus sih memang. Kurus ya. Dan apa yang disebut sebagai dia tidak apa ya, bagaimana kurang berisi ya begitu ya menurut kacamata kita ya, dia kurang ya trennya sekarang kurang berisi, kurus begitu. Ini dampaknya kan panjang akhirnya. Pencabutan identitas kebudayaan. Iya betul. Iya kan? Iya. Misalnya saya bilang tadi, ya sebagai Bugis misalnya, saya selalu analogikan Bugis ya, karena suku saya ya. Iya. Dan saya sedikit lah tahu tentang beberapa hal mengenai misalnya standar kecantikan di Bugis. Kalau kita mengkaji lagu-lagunya ya kan, Ya. akhirnya datang serbuan Korean style itu akhirnya kita menggeser Betul. idealita cantik ala kebudayaan kita yang gode tapi ya kan yang agak yang berisi. Iya. Gode itu kan gemuk tapi berisi ya, yang ikal berombak gitu. Tapi akhirnya dampak jangka panjangnya akhirnya kita tidak lagi menjadi kita gitu loh. Ya betul karena Gitu ya? iya betul karena itu kan sebenarnya kecantikan itu berbeda-beda di setiap kebudayaan kan. Iya, Setiap Pak. kebudayaan pasti memiliki standar kecantikannya sendiri. Iyalah. Ada kan tuh kebudayaan yang asmat kalau tidak salah itu yang harus hitam giginya gitu. Iya. Ya kan? Dayak yang panjang Dayak, telinganya gitu, kan? misalnya kan. Ya betul. Tapi kehadiran konstruksi yang baru yang diciptakan oleh kapitalisme untuk Dia mencoba keuntungannya mengglobalisasi kecantikan. sendiri. Ya mengglobalisasi Iya. kecantikan sehingga menjadi standar universal begitu. Universal. Sehingga kecantikan-kecantikan yang lokal ini tergeser begitu. Nah itu sebenarnya Ini pertarungan kebudayaan. ya betul. Kalau saya bukan sekedar melihat sebagai Kontestasi ya. kontestasi Betul. kapitalisme saja, tapi lebih dari itu adalah
kontestasi kebudayaan, upaya untuk satu kebudayaan tertentu mengglobalisasi dirinya Ya. dan menjadi standar dunia. Dan ini kan terjadi pertarungan ya. Betul. Gitu ya. Ya kalau sekarang kan mungkin Korean style lah ya. Korean style yang mendunia. Yang menyerbu kita. Betul. Saya tidak tahu mendunia, tapi yang jelas di Indonesia banyak banget tuh. Dan memang mendunia Kak. Itu Dunia. grup band Coldplay itu sekarang sudah kerjasama dengan BTS untuk buat apa ya, lagu baru ya kan, ya featuring kan. Itu artinya apa? Artinya dia sudah sampai ke Eropa Kak, ke ini ya, ke Barat yang dulu kita anggap sebagai suatu kiblat kebudayaan ya kan. Iya. Sekarang Kiblat kecantikan juga. betul, kiblat kecantikan, cantik itu harus kecantik Kaukasia kan. Iya. Eropa ya kan. Eropa Betul. sebenarnya. Artis-artis Hollywood lah. Artis-artis Hollywood. Atau ya model-model dari Italia misalnya kan. Sekarang kan justru enggak ya. Iya, Korea ya. iya karena dia mendunia bukan hanya di Asia Kak, tapi dia sudah mengglobal begitu, sampai sudah jejar di Barat begitu. Salut saya dengan Korea yang berhasil membranding Betul. kulturnya. Dan Membranding. akhirnya membuat kita ini cenderung inferiority kultur. Ya. Menjadi kultur inferior. Ya masa dia ya kita ini inferior. Dia yang superior. Ya bahwa ini ada kontestasi dan tentu saja ada ya berujung pada hegemon. Namanya kontestasi pasti ada Pasti menang, ada hegemon. kalah. Betul. Ada yang relasi yang menaklukkan dan yang ditaklukkan. Ya, betul. Problemnya, sudahkah kita menjadi komunitas yang ditaklukkan, bangsa yang ditaklukkan secara kebudayaan? Sudahkah kita? Itu persoalannya. Itu persoalannya ya, betul-betul. Nah, kalau menurut saja gimana nih ya, kritis apa? Pendekatan Iya. kritis. Saya tidak ingin bukan solusi apa ya? Pendekatan kritisnya gimana sih? Kalau saya kayak kita tidak bisa ini ya, membendung arus kebudayaan dari luar gitu. Siap. Ya kan? Karena mau tidak mau aja kita harus bersikap terbuka dengan Ya, kita arus juga bukan kebudayaan. bangsa tertutup ya. Bukan bangsa tertutup ya. Tapi bagaimana itu tidak, yang pertama ya kan, tidak mencerabut akar kebudayaan kita sendiri gitu ya. Hampir harus menghilangkan secara penuh arus kebudayaan kita. Saya kemarin itu kan pergi meliput ya di suatu tempat. Itu anak-anak sekarang itu main apa itu, Oh iya, petak umpet ya. Aja seorang jurnalis ya, pasti Iya. banyak. Main petak umpet pakai bahasa Korea yang Squid Game itu gitu. Ya. La 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 ya kan? Squid Game kan? Iya. Dia pakai itu gitu loh ya. Kan kita punya cara bermain petak umpet dengan bahasa kita sendiri. Iya, kan? iya, iya, iya. Ya kan? Dulu kan? Tapi Iya, iya. itu sudah tidak terpakai, tapi memakai permainan dari luar begitu. Masa sampai hal-hal seperti itu mengganggu kita ya kan? Seharusnya kan ya sampai hal seperti itu tidak mencarabut akar kebudayaan kita ya kan? Iya. Maksudnya begini, kalau kebudayaan itu bagus dan tidak mencerabut, tidak mengganggu kebudayaan lokal kita, ya bagi saya bisa diterima gitu. Makanya memang proses selektif di sini harus dilakukan. Kan? Ya, memang dari awal paradigmanya sudah relasi yang tidak seimbang. Ya, Ada high betul. culture, Ya. ada dan low culture. Kan ada budaya tinggi, ada budaya rendah. Budaya rendah. ya, Budaya betul. kita ini budaya rendah, budaya yang sana budaya tinggi. Ya. Sehingga kita semakin membenamkan budaya kita dan mengafirmasi budaya sana kan. Itu Ya. itu yang problem. Jadi ada psikologi yang memang harus dibenahi sih. Iya. Dan memang harus penilaiannya pakai akal. Ini kan Kak, kebudayaan ini yang mengkonstruksi itu memang tidak menyentuh ranah kognitif kita Kognitif, ya. ya. Tapi memang ranah Emotif, emotif, hasrat. Kalau dalam kajian psikoanalisis Dari saya, ya. ya betul. Saya menggunakan di sini ke analisis psikoanalisis untuk melihat bagaimana masuknya itu ya. Begini nih kalau seorang ilmuwan nih. Ya, lanjut. Bagaimana itu konstruksi itu masuk begitu. Kok bisa-bisa yang diterima tanpa kesadaran tertentu ya kan? Iya. Ternyata dia tidak masuk ke ranah sadar kita gitu, tapi ranah tak sadar itu. Apa yang dalam psikoanalisis disebut sebagai hasrat gitu. Hasrat, iya. Nah, hasrat itu kan mengandung semacam keinginan-keinginan tak sadar gitu. Di situ terbenam semacam keinginan-keinginan tak sadar. Nah, itu kan yang kalau itu masuk di ini kan itu pasti kita kan biasa membeli karena atas dasar kebutuhan kan. Ya. Tapi sekarang kan orang membeli karena atas dasar keinginan. Kalau kebutuhan kan biasa kita memilih ini saya butuh style kan? has desire ya. Ya betul. Gaya dan hasrat sih sebenarnya. Ya betul. Kalau kita dasar kebutuhan pasti pakai akal ya kan? Iya. Karena kita menimbang-nimbang ini saya butuh atau enggak. Kalau enggak butuh ngapain saya beli? Tapi orang kan membeli bukan karena atas dasar kebutuhan lagi, tapi atas dasar keinginan. Nah, itu kan sudah menyangkut ranah tak sadar kata. Begitu. Ya keinginan meskipun dia tidak memiliki fungsi yang relevan untuk saya tidak beli karena saya ingin mengikuti tren misalnya, gaya tertentu atau mengikuti Kembali lagi di sini pentingnya kecantikan filsafat akhirnya.
Yang Ya, tadi betul. radikal analitis kritis dan pasal sistematis dan reflektif itu ya. Ya betul. Itu dikembalikan ke diri bukan untuk keluar sebenarnya. Ke Ya. diri ya. Makanya iya. anak muda harus belajar filsafat. Ya, paling tidak kegunaannya untuk diri sendiri sih. Ya, Bagaimana membendung ya. refleksi ini kayak tadi menimbang. Ya. Saya butuh nggak sih ini? Penting nggak sih ini? Betul. Persoalan nggak sih ini? Kan gitu ya. Ya. Nah, persoalan nggak sih kalau kulit saya hitam? Ya. Ya kan? Dan hasrat itu kan tidak ada rasa puasnya Nggak kan. ada. Betul. Nggak sih pada dasarnya nggak ada. Nah, kalau kita kan yang pakai yang logis ini rasional kan ini biasa kan menimbang sudah sampai sini saya tak punya kekuatan lagi Iya. untuk sampai ke sana kan. Ada rasa puas tersendiri Iya, gitu iya, karena iya. kita kan bisa untuk Ada capaian-capaian Capaian, target betul. yang sistemik ya yang kita. ya. Tapi orang yang bergerak atas dasar hasratnya itu tidak pernah puas kan. Makanya kan orang biasa gonta-ganti HP. Kalau ada HP iPhone terbaru dia beli lagi. Kalau ada dia beli lagi. Dia belum sebulan dia Dia sudah tukar beli tambah. apa. Iya. Padahal dia tidak sadar ketika dia tukar tambah HP-nya, datanya masih banyak di situ. Nah, itu kan. Iya. 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 Gimana itu? Dan kapitalisme sadar loh dengan kondisi sekarang yang hasrat ini, kalau ini digodok ini bisa memancing rasa ketidakpuasan orang untuk terus membeli dan membeli. Makanya kan HP itu kan belum 5 bulan 3 bulan sudah ada lagi varian terbarunya, Siap. ya kan? Karena mereka kapitalisme ini sadar meskipun saya mengeluarkan varian terbaru secara terus menerus orang pasti akan beli begitu. Tinggal dipacu hasratnya untuk membeli selesai, ya kan? Iya. Tapi kalau kita kan ya kalau sudah ini kalau belum rusak nanti HP saya sudah 4 tahun. ya kan? Gitu. Iya. Kalau saya pikir saya mau tukar tambah misalnya ya. Ya. Ya otomatis kan nggak mungkin saya bisa beli HP tiap 6 bulan sekali lah kan. Ya, betul. Otomatis tukar tambah lah misalnya. Saya bukan jual benda HP, tapi apa yang ada di dalam. Iya. Dan ini sangat mungkin untuk disalahgunakan orang. Betul. Itu bahaya dong buat Ya. saya pribadi. Iya kan? Apalagi kita kan punya data penting. Ya banyak hal lah. Rekam jejak digital itu kan. Ya, betul. Ya. Itu standar tubuh ideal pun begitu. Itu selalu berganti-ganti kayak. Kemarin kan Barat, sekarang Asia kan. Pernah satu masa di tahun 90-an itu rambut keriting. Ya, Jadi betul. orang pada jadi obat pengkeriting rambut itu laris manis tuh. Tahun-tahun 90-an kan. Biasa pengkeriting itu wah Ya. masif lah. Saya pernah dapat artis-artis Indonesia tuh begitu ya. Iya, artis-artis tahun 90-an begitu. Iya. Rambutnya gini ya, apa ya? Iya. Tidak rambut jatuh, bukan rambut jatuh ya. Seperti Iya. sekarang. Ya, kembali lagi aja memang penting kita. Di sinilah sebenarnya signifikansinya kita belajar filsafat untuk diri kita sendiri. Iya, betul. Ada sebagai benteng bagi diri kita dan termasuk dalam skala lebih besar kebudayaan kita loh. Iya. Karena ya lagi-lagi itu tadi ketika kita digerakkan oleh ketidaksadaran, wah, bahaya banget. Ya. Akhirnya kita tidak bisa tidak punya argumentasi untuk menjelaskan pilihan-pilihan kita. Iya. Ya toh? Kan ya kenapa ya memang begitu supaya gaya supaya apa begitu kan? Argumentasi. Yang rapuh, Iya. yang dia tidak sebenarnya dirinya sendiri tidak mengerti apa yang dia pilih itu. Iya. Menarik sobat Renaissance, kan? Jadi inilah pentingnya pencerahan rasional. Lagi-lagi filsafat. Lagi operasionalisasinya dalam kehidupan keseharian kita yang sangat sederhana. Makanya tidak boleh bangkrut ya. Ini tidak boleh bahaya kalau bangkrut. Kasihan kalau bangkrut. Iya kan? Kasihan sekali lah kalau bangkrut. Jadi saya tidak bisa bayangkan di peradaban kalau hanya meminggirkan filsafat. Saya nggak tahu bagaimana itu peradaban ini akan terwujud ya. Akan kering ya karena tidak ada softwarenya. Nggak ada softwarenya. Betul. Filsafat kan software peradaban Software ya. peradaban. Betul. Nggak ada bangsa yang maju peradabannya tidak dimulai dengan filsafat. Filsafat ya. Ketika bangsa itu meninggalkan filsafat, maka krisis itu akan terjadi. Iya. Krisis kemanusiaan itu akan terjadi. Mungkin kemajuan teknologi ya, tapi itu berbanding terbalik dengan krisis kemanusiaan. Iya, betul. Ya, krisis jati diri. Jati diri ya. Nah, itu kayak ini kan, tes jati diri kan Jati kenapa? diri. Analisis kritis. Kita dilahirkan Refleksi. sebagai orang yang berkulit gelap atau ya tidak putih lah. Ya. Dilahirkan dengan sebuah rambut ikal ya. Ya. Kok jadi nggak pede dengan anugerah itu ya aneh ya. Sudah. Ya, kalau kita kan ya udah. Kalau sudah begini ya sudah gitu. Iya. Ya. Ya mungkin kita mau pengen berpenampilan, tapi kan biasa itu di lingkungan formal ya kan. Ya. Pasti ada keinginan untuk tampil, tapi kan tidak obses. Tidak seobses, tidak obsesif. Ah, ya. tidak obsesif. Tidak obsesif kompulsif. Ya betul.
Beda yang sedikit, ya, masyarakat kita yang memang sudah membawanya menjadi obsesi. Luar biasa. Makanya dia dikejar terus. Kalau kita enggak gitu. Kalau saya, inilah para gadis anak muda yang keren. Ini masih jomblo. Nggak laku. Oke, guys, Sobat Renaissance, sampai di sini deh bincang-bincang kita tentang body shaming. Pesan saya, berhentilah mengomentari tubuh orang. Ya betul. Tapi kalau tubuh Anda dikomentari, pakai logika terbalik. Kok gemukan? Oh, itu saya sejahtera. Ya. Kok kurusan? Oh, itu berarti saya bahagia. Balik aja lah. Balik aja logika itu supaya kita tetap bahagia apapun orang bilang. Tidak terpengaruh oleh orang nyinyir dan tidak terpengaruh oleh orang yang body shaming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.